Oke, selamat datang di channel saya. Jadi ini sesi kedua untuk pembuatan bangunan bambu dalam program Rhino dan saya asumsikan teman-teman sudah mengikuti sesi pertama dan mengimplementasikannya di program Rhino. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya di kolom komentar. Di sana saya akan menjawabnya. Jika memungkinkan membuat satu video, akan saya coba. Oke, jadi kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembuatan rafter. Oke, sesi ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang ada di bagian atap. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai bentuk dasar atap untuk bambu yang dimana kita bisa mengimplementasinya kan di software Rhino. Dan saat ini saya ingin menjelaskan sedikit, saya ingin sharing sedikit mengenai apa saja sih yang sebenarnya ada di bagian atap bambu tersebut. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Saya akan jelaskan satu demi satu. Pada area ini merupakan atapnya. Ini merupakan atap bambunya. Maaf, kalau di sini saya lihatnya mungkin dia menggunakan atap sirap ya. Jadi untuk atap sendiri ada dua jenis, ada atap sirap dan ada atap pelupuh. Setelah itu, di sini ada bagian yang secara umum di sini itu adalah fascia. Atau kalau misalnya awam dengar fascia, fascia itu merupakan lisplang. Tapi karena lisplang itu dasarnya itu seperti kayu, nah ini merupakan bambu, jadi secara umum ya kita menyebutnya itu fascia. Dan ini merupakan kaso secara istilah Indonesia ya, sedangkan dari internasional ini merupakan rafter. Bisa dibilang gording ya kalau di kayu. Dan kita nemukan kolom di sini, kolom utama dan bisa dilihat di sini ada roof beam-nya dengan struktur yang hampir mirip menyerupai kayu. Tapi kita juga bisa nambah beberapa support di sini, bracing misalnya dan tambah klausa juga. Dan karena sesi ini merupakan sesi atap, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih dalam mengenai beam. Jadi itu saja. Saya simpulkan ya, jadi pertama atap, setelah itu ada rafter, ada fascia, ada purlin, biasa di lapangan menyebutnya ini pegulung. Setelah itu ada langit-langit. Oke, jadi itu. Untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan rafter dan fascia. Ayo kita coba. Ayo kita lanjut untuk tahap berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan dengan pembuatan lisplang, fascia, dan juga rafter, kasonya. Dan sama seperti sesi pertama, saya akan menjelaskan mengenai flow kerja saya dalam pembuatan bangunan bambu. Saya akan sharing mengenai itu. Saya tidak akan sharing mengenai basic penggunaan tools dan lain sebagainya, tapi saya akan menyebutkan tools apa saja yang akan saya kerjakan. Karena jika saya menjelaskan satu-satu secara dasar itu sangat lama. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih detail lagi, lebih dalam lagi mengenai tools-nya ataupun penjelasan saya yang di awal kurang cukup jelas, bisa tanyakan kolom komentar, nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, untuk kasus kali ini saya akan tidak menggunakan loft karena dari sini sudah terlihat patah-patah. Saya akan menggunakan network surface yang ini. Ini saya delete, dan untuk yang ini saya akan pindahkan ke area tengah. Oke, ya. Saya menggunakan mode shade. Ketika saya ingin membuat sesuatu, saya pasti akan menggunakan mode shade. Kenapa? Karena garis U dan V-nya itu terlihat. Jadi saya gampang menentukan garis apa yang ingin saya ambil nanti ke depannya. Oke, pertama-tama untuk atap, saya akan membuat dia tebal terlebih dahulu. Komponen atap di dalam lapangan itu sangat banyak. Ada atap sirap, jika menggunakan sirap. Selanjutnya ada reng. Selanjutnya ada aspal. Selanjutnya ada glass wool jika dibutuhkan untuk insulation. Dan seterusnya. Jadi saya simpulkan untuk atap itu ketebalan totalnya secara dasar itu adalah kurang lebih 5 cm. Di sini saya buat 50 mili spasi. Nah, sebelum saya melakukan perintah spasi terakhir untuk sebagai penutup dari komen ini, saya akan memastikan bahwa atap saya ini solid. Nah, di sini solidnya tertera tidak. Saya akan klik ini untuk mendapatkan kesan solid pada bagian surface atap saya. Spasi dan ya, terlihatlah solid di sini. Untuk bagian sebelahnya, karena mirror, saya tidak akan edit sedikit pun, saya biarkan saja seperti itu. Nanti di akhir saya akan delete dan saya mirror bagian yang sudah saya selesaikan. Selanjutnya, saya akan offset lagi sekali untuk mendapatkan
garis fascia surface ini. Caranya saya kontak tekan Caranya saya tekan Ctrl, Shift, klik surface-nya. Jadi saya akan mengeklik hanya salah satu surface bagian dari komponen yang solid tersebut. Dan saat ini saya akan melakukan offset kembali. Offset surface tujuannya adalah untuk mendapatkan garis list splunk-nya. Maaf, garis fascianya. Offset surface di sini saya tidak akan membuat dia solid karena tujuannya itu hanya sebagai dasar saja, patokan saja. Saya buat dengan distain 25 mili karena diameter dari fascia di sini adalah 5 senti dan fascia yang saya gunakan itu bambu lidi. Oh ya, untuk material-material yang apa yang digunakan bambu lidi mungkin di video selanjutnya setelah sesi ini saya akan menjelaskan tahap demi tahap material apa saja sih yang digunakan di lapangan. Spasi. Ya, jadi saya mendapatkan surface-nya, ini dia. Ini hanya sebagai garis patokan, nanti akan saya delete. Oke, pertama-tama saya ingin mendapatkan garis terluarnya. Bagaimana caranya? Saya menggunakan perintah dupes edge. Dan saya klik pada bagian garis terluarnya. Saya klik spasi. Oke, saat ini saya sudah mendapatkan garis terluarnya. Saya ingin melakukan offset ke dalam, karena untuk displang sendiri dia tidak mungkin berada di pas dengan bibir atap tersebut. Kemungkinan hujan, nanti dia akan busuk dan lain sebagainya. Kalau di lapangan, biasanya offset dari list plank ke atap itu sekitar 20 cm. Paling maksimal ya 20 cm. Tapi kalau normal itu paling 12, 15 itu udah standar sekali. Kembali ke bentuk dan juga kebutuhan. Karena terkadang dari atap offset ini juga kita bisa atur bentuknya. Oke, selanjutnya saya offset ke dalam menggunakan perintah offset curve on surface. Spasi, saya klik surface-nya. Jika teman-teman lihat di sini ada garis putih, ini saya flip agar dia masuk ke dalam. Nah, di sini saya buat masuk ke dalam sekitar 12 cm, 120 mili. Spasi. Oke, jadi bisa dilihat di sini garis untuk list plangnya. Nah, setelah itu untuk garis bantu ini saya biarkan terlebih dahulu. Untuk garis list plang tersebut, saya akan rebuild. Saya buat ya rebuild dengan total poin yang bisa mendekati bentuk tersebut. Saya tidak mau jauh-jauh. At least dia deket lah gitu. Oke, setelah itu saya rubah dia menjadi bambu dengan perintah pipe. Saya ketik pipe, saya ganti diameternya menjadi 25, maaf karena ini diameter 50 mili, saya spasi, dan saya maunya sih tutup ya, langsung ke cap. Saya lewat, tapi tidak apa, saya spasi terlebih dahulu. Oke, jadi, dia sudah langsung tertutup di sini. Jadi untuk list plank bagian atas itu, jadi untuk fascia bagian atas itu sudah selesai. Selanjutnya adalah rafter. Setelah rafter, itu akan ada di bawah lagi untuk pengikatnya, fascia juga. Jadi ada dua, di atas 50, setelah fascia itu rafter, setelah rafter itu fascia lagi sebagai pengikatnya. Nanti ada finishing fascia, terkadang ada yang expose, ada yang di finishing menggunakan pelupuh. Untuk tahap ini saya langsung menuju ke bagian rafter. Untuk bagian rafter sendiri, saya kembali meminjam surface ini sebagai patokan, saya offset lagi. Saya offset untuk mendapatkan, offset surface. Saya klik surface-nya, saya bawa ke ujung dari bawah fascia ini, 25. Nah, ini sudah di bawah, saya klik lagi surface-nya, saya offsetkan lagi. Offset surface, sehingga menuju ke bagian tengah-tengah dari diameter rafter yang akan saya gunakan. Rafter yang akan saya gunakan di sini sekitar 70 mili. Jadi saya menggunakan bambu tali. Jadi saya ambil bagian tengah-tengahnya 35 mili, spasi, dan ya, saya mendapatkan garis surface bantu untuk pembuatan rafter. Yang lama, saya delete. Nah, lanjut. Sekarang, di sini saya juga ingin membuat rafter tersebut rata dengan fascia. Sama seperti penggunaan yang tadi, saya dupe edge, pilih garis pinggirnya, saya offset curve on surface, saya klik surface-nya, saya flip, saya buat 120, karena sudah tertera di sini, saya tinggal spasi, dan ya, sudah jadi garisnya. Di sini saya ingin potong surface ini mengikuti garis yang sudah saya offset ke dalam. Caranya, saya klik surface-nya, saya ketik split, saya klik garis yang sudah saya offset tadi, dan surface ini terbagi menjadi dua. Bagian terluar ini saya delete, dan
Ini merupakan surface bantu dalam pembuatan rafternya. Di sini, teman-teman pasti akan mendapatkan garis seperti yang ada di layar. Ini saya delete karena sudah saya tidak butuhkan lagi. Klik pada bagian ini, saya ingin offset lagi sekali untuk area fascia yang saya sebutkan tadi sebagai pengikatnya. Fascia pertama sudah, setelah itu rafter, setelah itu fascia lagi sebagai pengikatnya. Saya offset surface ini ke area luar, saya tetap menggunakan 35. Oke, setelah 35, saya offset lagi sekali, offset surface dengan distance 25 untuk mendapatkan fascia yang kedua sebagai penjepit rafter tersebut. Ini saya biarkan, yang bagian tengah saya delete, bagian fascia terluar saya hide. Caranya, klik surface-nya, ketik hide, spasi. Oke, sekarang saya ingin fokus pada area rafternya. Untuk area rafter, saya ingin mendapatkan garis pinggirnya saja. Caranya adalah dengan mengetik dup border, spasi. Ya, jadi bisa dilihat di sini ada garis terluarnya. Nah, setelah saya mendapatkan garis terluarnya, saya akan project ke area bawah, ke area Chaplin-nya. Saya ketik project dan spasi. Saya ketik project to Chaplin, spasi. Nah, di sini ada bertanya delete input no or yes. Saya klik yes dan ya, saya mendapatkan garis untuk rafternya. Di sini saya exclude saja. Nah, untuk bagian tengah ini saya delete karena dia tidak perpendikular, tidak 90 derajat karena saya pas mengambil bagian paling tertengah untuk posisi bangunan, jadi saya hanya tarik garis dari titik 00. Ya, untuk garis ini yang di luar ini, saya akan rebuild. Oke, saya tidak bisa rebuild karena tadi saya explode, jadi saya join terlebih dahulu. Join untuk menjadi satu kesatuan garis, setelah itu saya rebuild. Dan ya, saya biarkan 25 agar bentuknya tidak banyak berubah. Setelah itu saya pastikan kembali bahwa garis dari fascia ini tidak melewati garis tengah. Jadi caranya saya klik keduanya, saya ketik trim, saya trim bagian di sana. Dan begitu pula untuk bagian atas dan bawah pada garis di tengah. Oke, sudah jadi. Nah, selanjutnya adalah saya ingin membuat rafter tersebut searah. Atau mungkin saya ingin pada bagian ini berbentuk kipas rafternya dan bagian ini juga berbentuk kipas. Caranya itu pada bagian garis tengah saya bagi dulu menjadi mungkin dari sini ke tengah itu saya atur sekitar 1,2 meter, bagian belakang juga 1,2 meter. Kenapa 1,2 meter? Karena offset terpanjang untuk bambu dari beam itu sekitar 60 cm, tapi jika ingin menambahkan offset 60 cm lagi, itu bisa. Itu akan saya bahas lebih lanjut di beam. Itu akan saya bahas lebih lanjut di pembahasan pembuatan roof beam. Di sini saya ganti length-nya menjadi 1200 atau 1,2. Nah, jadi terlihat di sini bentuknya seperti ini. Pada bagian depan saya akan ambil garis di area ini, sedangkan yang di belakang saya delete terlebih dahulu. Saya klik untuk garis yang sudah saya buat, saya mirror, saya ambil garis tengahnya. Jadi antara jarak depan dan belakang itu sama. Jadi saya ambil mid-nya. Nah, setelah saya dapat potongan ini, saya akan split area pinggir dan area tengahnya. Saya split menggunakan garis yang sudah saya buat, dan ini sudah terpotong. Tujuannya apa? Nanti kita akan lihat. Ini saya delete terlebih dahulu. Saya akan mengutamakan garis ini dulu, yang di bagian tengah, karena ini bukan bagian paling mudah. Jadi pada bagian di luar, saya akan divide. Saya tentukan length-nya. Nah, seperti saya bilang tadi, jarak antara rafter yang menurut saya paling aman, itu 30 cm. Bahkan bisa menggunakan 350 karena instalasi rafter nanti itu akan lurus, tidak ada perepan. Di sini saya rubah di sini saya ingin mendapatkan length sekitar 30 cm. Jadi terlihat di sini ada poinnya, saya klik poinnya, yang kebetulan sudah tergroup, saya klik properties, total poinnya adalah 19. Oke, saya delete lagi, karena saya ingin membuat dia round.
Jadi setiap poin itu memiliki jarak yang sama, walaupun dia koma sekian dan lain sebagainya. Saya lihat tadi 19, jadi saya ketik 19. Spasi. Oke. Nah, di sini dia ngeround. Jadi setiap jarak ini sama. Seperti itu. Oke, kembali seperti yang saya bilang tadi, saya pribadi melihat ini sudah lumayan baik dari segi jarak. Ketika saya ketik line, saya cek ukurannya, dan 28. Oh, ini terlalu pendek ya. Mungkin saya rubah menjadi 18 divide 18. Saya cek kembali, itu 32. Oke. Jadi ini sudah lumayan baik. Dan bagian atasnya itu saya samakan dengan jumlah poin yang saya dapatkan di bagian terluar. Ini sekitar 19 poin. Saya di sini merasa jika saya menggunakan 30 terlalu pendek ya. Jadi saya coba akan menggunakan yang 400. Saya klik grupnya, saya delete. Di sini saya divide menjadi lebih kecil lagi, 16 bagian. Oke. Ketika saya cek kembali, 339 masih terlalu pendek. Saya divide lagi, mungkin 12 ya. Yap. Saya klik line. 450. Ini kepanjangan. Saya divide menjadi 14 lah. Saya cek line-nya. Ini 388. Oke, 388 masih oke lah ya. Jadi saya tetap cari aman sekitar antara 300 ke 400. Nah, saya klik poin yang sudah saya buat di bagian terluar, jumlahnya adalah 15 poin. Begitu pula bagian dalam, saya ingin mendivide-nya dengan jumlah yang sama. Spasi, dan ya. Setelah ini, saya akan menggabungkan poin satu demi satu. Nah, di sini saya menggunakan cara manual. Sebenarnya ada cara cepatnya, yaitu menggunakan Grasshopper, tapi saya berkomitmen pada sesi kali ini, saya fokus terhadap Rhino modelnya saja, tidak menggunakan Grasshopper. Oke. Kenapa saya menyarankan harus memahami Rhino secara model terlebih dahulu? Karena ketika menggunakan Grasshopper, alangkah lebih cepatnya jika kita memadukan keduanya. Ada bagian yang lebih cepat menggunakan Rhino, ada bagian yang lebih cepat menggunakan Grasshopper. Nah, jadi itu kembali ke cara teman-teman dalam memanfaatkan kedua program tersebut. Oke, ini sudah selesai. Sekarang saya klik bagian bawahnya ini, dan saya project ke area surface patokan yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya klik project, saya klik surface-nya, dan jadi. Nah, di sini saya akan rebuild. Oke, sebelum saya lanjut, jadi bisa dilihat, ada bagian yang harus direp-rep. Direp-rep itu dilengkungkan. Ada bagian yang lurus. Disitulah kenapa saya 30 cm itu sangat-sangat-sangat aman. Dan saat ini saya menggunakan 40 cm karena saya ingin menjaga estetikanya. Tidak terlalu mepet, jadi masih ada jarak. Oke, sekarang saya lakukan pipe dengan radius yang saya bilang tadi, diameter yang saya bilang tadi itu 70 cm. Spasi. Dan jadilah rafter di area tengahnya. Selanjutnya saya ingin membuat rafter di area ujung depan dan ujung belakang, yang dimana saya ingin membuatnya mengipas. Bentuknya itu seperti kipas tersebut. Oke, di sini saya akan divide menjadi dua bagian, karena saya butuhkan jarak area ke depan juga. Line ini saya split, dan saya potong di area poinnya. Saya split, dan ini poinnya saya potong. Maaf, poin itu saya potong karena dia merupakan group. Mungkin di ungroup terlebih dahulu. Setelah itu klik line-nya, saya split kembali. Saya klik poinnya, dan garisnya tersplit. Ini saya delete. Untuk bagian ini sama, saya divide. Saya tentukan length-nya, di mana yang saya butuhkan itu sekitar 380 atau 350. Tapi di sini karena bagian ini bukan 388, saya buat di sini 380. Di sini saya akan mendapatkan jumlah pastinya, itu 7 poin. Oke. Di sini saya delete, saya divide menjadi, mungkin bukan 7 ya, saya buat 6 lah ya. Oke, saya sudah mendapatkannya di sini, begitupun pula di bagian tengahnya ini, saya buat 6. Nah, lanjut, saya buat line-nya, saya tarik garis per masing-masing poin. Area ini, sini, ke sini, dan ke sini. Begitu pula juga di belakangnya saya lakukan dengan cara yang sama.
Saya divide 6 poin. Di sini saya break terlebih dahulu untuk mencapai titik tengah, mid. Di sini saya divide kembali dengan jumlah yang sama. Setelah itu saya tarik garis masing-masing bagian. Tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, garis ke sini, tarik garis ke sini, dan tarik garis ke sini. Oke, sudah jadi. Jadi saya pilih garis yang ingin saya project. Saya pilih. Dan setelah ini, saya lakukan hal yang sama seperti rafter yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya klik project. Saya select surface-nya dan ya, dia akan terlihat di atas dan saya ketik pipe 70 dan jadi. Untuk surface pembantu, ini sudah bisa di-delete. Begitu pula untuk di bawahnya, sudah bisa dihilangkan. Dan saya ingin memunculkan fascia pengikatnya. Saya ketik show, spasi, dan ini dia. Di sini saya memilih bagian garis terluar, dub edge, dari surface ini untuk mendapatkan garisnya. Dan selanjutnya saya rebuild menjadi 25. Kenapa 25? Karena itu sangat mendekati dengan bentuk aslinya. Setelah itu saya pipe dengan diameter 50 mili atau itu 59, 50 mili atau 5 cm. Oke, saya delete. Dan jadilah untuk rafter dan fascianya di bagian sisi satu ini. Dan saya ingin melakukan mirror ke area sebelahnya. Saya delete bagian sebelah ini karena sudah tidak diperlukan. Setelah itu saya klik mirror, saya ketik mirror, saya pilih bagian tengahnya, dan jadi. Oke, jadi itu tahapan-tahapan pembuatan dari rafter sendiri. Teman-teman bisa mencobanya. Jika ada yang terlewat, bisa diulang lagi videonya. Jikapun masih ada hal yang belum dipahami, bisa diketik di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama. Jadi itu, atap sudah saya buat, rafter sudah saya buat, dan fascia juga sudah saya buat. Selanjutnya adalah pembuatan dari pegulung langit-langit. Pegulung yang saya bilang tadi itu gordingnya, purlinnya, dan langit-langit, yaitu ridge-nya. Sekian dari video saya, semoga mudah dipahami, dan terima kasih.